betul bahwa dunia ini ada hukum sebab akibat. Tetapi hukum sebab akibat ada yang menciptakan. Dan sang pencipta hukum sebab akibat tentu tidak membutuhkan penciptaannya. Tidak membutuhkan sebab akibat. Tidak membutuhkan sebab. Ya ini yang kadang-kadang belajar tasawuf rodo pakai ego mas. Jadi yang dicari itu dungo yang langsung hasil. Lalu mengabaikan hukum sebab akibat. Jadi pakailah hukum sebab akibat. Lalu serahkan kepada Allah. Nanti kalau Allah memang menghendaki ya mau ditolong nggak pakai sebab kan bisa juga. Tapi terus enak-enakan. Kalau orang enak-enakan itu berarti pakai ego. Padahal syaratnya kemarin sudah saya ceritakan, syaratnya terakses energi gaib itu luluhnya ego ya kan. Dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah kan rodiyah, maradiyah, kamilah kan larutnya ego itu. Ikhtiarmu itu agar kamu bisa tawakal. Lah kok bisa? Iya kalau kamu ikhtiar nggak bisa kan akhirnya kamu akan tahu kan bahwa ternyata aku nggak berdaya. Nah, iya kan? Ternyata aku nggak berdaya dan ternyata Allah nolong dengan sesuatu yang dulu nggak kita duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Bedah Buku Menyerap Energi Gaib. Ya. Nah setelah kemarin 2 episode kita membahas tentang fenomena-fenomena yang kita sebut gaib ya Pak. Ya. Nah sekarang pembahasan kita mengenai peristiwa terserapnya atau teraksesnya alam gaib. Ya. Kita mungkin sering melihat ya sirah-sirah Nabi ya Pak. Kayak Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi ke perjalanan Nabi lalu atau Lailatul Qadar itu kan. Dan peristiwa-peristiwa yang ceritanya sering digabungkan, disambungkan dengan fenomena-fenomena kegaiban gitu Pak. Nah, monggo dijelasin dulu Pak. Iya, jadi ini adalah bab terakhir dari buku Menyerap Energi Gaib ya. Nanti kita akan membahas di kesempatan kali ini tentang peristiwa teraksesnya energi gaib. Nah, pada prinsipnya terserapnya energi gaib itu ketika manusia itu mengakses amernya Allah. Amer ya, jadi ada al-khalqu, hukum sebab akibat, lalu ada amr, hukum yang melampaui hukum sebab akibat ya. Nah, itu peristiwa yang nyata, yang sering kita dengar dan itu sangat mutawatir ya. Mutawatir misalnya Isra Mi'raj itu kan ya udah cerita bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an. Jadi nanti saya akan cerita ya, mungkin teman-teman yang sudah memiliki bukunya bisa lihat contoh-contoh yang saya berikan tentang teraksesnya energi gaib, yakni peristiwa Lailatul Qadar ya. Yang kedua peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga peristiwa hijrah. Yang keempat peristiwa perang Badar. Yang kelima kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah nanti lalu saya akan mengisahkan kisah Pangeran Diponegoro. Lalu ada kisah Jenderal Sudirman. Nah sebelum saya ke lebih dalam, saya ingin mengisahkan dulu Jenderal Sudirman ya Mas. Oke. Tak balik ini. Sebenarnya nanti teman-teman kalau membaca sudah tahu logikanya. Logika ruhaniyah maksudnya ya, bukan logika material. Ini yang sirah kan ya, semua sering dengar ya. Sering dengar lah. Sudirman kan jarang dengar. Ada yang masih asing lah. Ada yang masih asing. Nah, saya akan cerita dulu tentang Jenderal Sudirman ketika beliau terakses, bukan mengakses ya. Ini bahasa seperti itu memang harus kita hati-hati, walaupun kadang-kadang ya saya keterucut juga ya. Tapi bahasa yang paling cepat, makanya di situ saya tulis peristiwa terserapnya energi gaib atau terakses atau bukan mengakses. Kalau orang mengakses energi gaib nggak mungkin terakses Mas. Itu paradoks ya. Jadi ketika seseorang berusaha mengakses energi gaib, mencoba mengakses, tidak mungkin terakses. Jadi manusia itu akses atau terakses itu hadiah, bukan sebuah upaya gitu. Nah, untuk menggambarkan itu saya akan cerita Jenderal Sudirman. Kita tentu tahu ya, dulu Jenderal Sudirman itu kan perang gerilya ya Mas. Memimpin perang. Nah, memimpin perang gerilya. Nah, lalu suatu ketika dalam situasi sulit ketika agresi Belanda itu ya ke Indonesia itu dalam situasi sulit, bahkan kalau nggak keliru setelah perjanjian Linggarjati atau apa kan, daerah Indonesia kan sudah
tinggal Jogja dan sekitarnya itu Mas. Iya. Yang lain sudah secara internasional waktu itu diakui, Diakui Belanda. tidak diakui milik Indonesia tapi diakui milik Belanda itu. Nah itu peristiwa yang sangat sulit. Nah suatu ketika Jenderal Sudirman pamit sama Bung Karno ya, mau memimpin gerilya. Lalu Bung Karno bilang, Bung Karno kalau manggil Jenderal Sudirman itu Adinda. Adinda, wahai Adinda, tidak usah ikut perang gerilya. Kamu di sini aja. Kamu kan sedang sakit. Jenderal Sudirman lalu ngendikan, Sudirman memang sakit, Kakanda. Tetapi Panglima tidak pernah sakit. Itu bahasanya indah ya. Iya. Nah, si Sudirman memang sakit, tetapi Panglima tidak pernah sakit ya. Lalu ya intinya lalu Jenderal Sudirman memimpin gerilya, tapi kan harusnya Mas, harus menyamar ya. Iya menyamar. Kalau nggak menyamar bisa ketahuan, ketangkep, beres, selesai. Makanya kalau Jenderal Sudirman ketangkep secara moral mesti runtuh. Yeah. Panglimanya ketangkep ya runtuh itu. Perjuangannya akan kehilangan daya motivasi ya. Maka Jenderal Sudirman itu melanglang buana. Menyamar Mas. Waktu itu menyamar jadi Ki Ageng Lelonobodro namanya. Nah, beliau menyamar begitu. Nah, ketika ya namanya orang berjuang Mas, di mana-mana ada yang berkhianat. Itu ya jadi nanti kalau Mas Fatih suatu ketika melakukan kebaikan, karpe-ape, lalu ada yang menelikung dari belakang, menggunting dalam lipatan, itu dalam hidup ya gitu. Ora saiki tok wis dhisik. Sudah sedari dulu itu begitu. Jadi maksud saya itu cerita begitu, gak usah banget nek mangkel gitu loh. Ya tetap mangkel Mas. Ditelikung dari belakang, digunting dalam lipatan ya nggak ada terus kita seneng banget gitu enggak. Nah. Tetapi mangkelnya aja banget. Sebab apa? Itu sudah sedari dulu ada, termasuk ini Jenderal Sudirman atau Ki Ageng Lelonobodro itu. Lelonobronto atau Lelonobodro ya. Lelonobronto di situ. Lelonobronto ya. Ki Ageng Lelonobronto itu ada akhirnya ya namanya orang Indonesia yang waktu itu ya sedang tidak sadar gitu, prajuritnya ya ngasih tahu Londo lah. Bahwa yang terkenal Ki Ageng Lelonobronto itu sebenarnya Sudirman. Karena Sudirman itu dari musola ke musola waktu itu ngajar ngaji. Ngajar ngaji biar nggak terlihat kalau dia panglima perang gitu. Yeah. Ngajar ngaji ke sana, ngajar ngaji ke sini ya siji gawe loro gawe Mas. Ya ngajar ngaji dan mengatur perjuangan ya kan sambil menyamar itu. Tapi itu tadi selalu ada orang menggunting dalam lipatan, nelikung dari belakang. Ya kemungkinan besar ya anak buahnya sendiri. Nah, akhirnya Jenderal Sudirman itu ketahuan Mas, bahwa Ki Ageng Lelonobronto itu adalah Sudirman. Maka dikejar Jenderal Sudirman sama Belanda sampai ke Gunung Wilis ya. Gunung Wilis itu Ngawi atau mana ya Mas? Kediri ya, di Kediri ya. Sampai Jenderal Sudirman itu kepepet di Gunung Wilis. Nah itu Jenderal Sudirman kan hanya bareng sama 4 orang yang menandu ini kan, beliau kemana-mana harus ditandu karena gerah ya. Ya gerahnya Jenderal Sudirman gerah serius ya. Makanya saya paru-parunya kempes. Satu paru-paru beliau hidupnya. Ya, tapi ikhtiarnya itu nanti yang mau saya ceritakan sebenarnya. Jadi orang mengharap terserap energi gaib terus kepengen enak-enakan itu nggak ada. Nggak ada peristiwa. Semua peristiwa akan ada nggak enaknya. Nah orang kan kadang-kadang aku tak wiridan aja terakses energi gaib. Nah, nggak ada cerita kayak gitu. Karena tadi saya bilang mengakses energi gaib itu terakses, bukan mengakses. Jenderal Sudirman akhirnya gini Mas. Gunung itu kan gini ya. Jenderal Sudirman naik ke Gunung Wilis untuk ngumpet. Ya itu tadi yang namanya perjuangan selalu ada yang mengkhianati, ada yang melikung dalam lipatan ya. Dikepung Jenderal Sudirman ini dari bawah ini kan. Di bawah ini ratusan tentara Belanda sudah ngepung. Ini 4 orang yang satu gerahan. Ya, harus menandu gitu. Jenderal Sudirman sampai di atas Gunung Wilis itu, puncak Gunung Wilis itu. Kan ini kayak tinggal nangkep gitu aja tuh Mas. Ya, ini gunung itu udah disisir. Ya udah disisir ya, tinggal kalau Mas Fatih main catur ya tinggal ini rajanya di situ, sudah dikepung sama benteng sama patih. Ya sudah sama tinggal skakmat gitu aja.
itu secara hukum sebab akibat sudah nggak ada sebab untuk lolos, Mas. Ya, secara hukum sebab akibat sudah tidak ada sebab untuk lolos ya. Nah, tetapi itu tadi, wong Allah itu kalau mau menghendaki sesuatu itu kadang-kadang nggak perlu. Kalau Allah sudah menghendaki, nggak harus ada sebab. Nah, itu yang harus kita camkan. Makanya dalam situasi sesulit apapun itu tidak ada dalam kamusnya orang mukmin itu putus asa. Nah, kita kan kalau sebabnya hilang kan terus putus asa, Mas. Nah, kalau nggak nemu sebab kan terus putus asa. Nah, ini Jenderal Sudirman ya sudah sudah kepepet. Nah, pas dalam situasi yang sudah tinggal mungkin jaraknya tinggal ratusan meter lah untuk menangkap beliau, Jenderal Sudirman tiba-tiba berdiri tertatih-tatih. Berdiri, dia ngambil cundriknya. Cundrik itu pusaka keris kecil, Mas. Lalu dihadangkan ke langit, tidak tahu apa doa yang beliau panjatkan. Ya. Yang jelas cerita ini saya baca dari novel bis sejarah dari para saksi mata lah. Saya peristiwanya ini. Saya punya novelnya, Pak, masih ada, Pak, enggak? Kadang-kadang buku kalau dipinjem, yang pinjem keasikan ya. Nah, itu terus ketika Jenderal Sudirman mengacungkan cundriknya ke langit itu tiba-tiba ada gulungan awan hitam gelap gulita gitu, Mas. Tiba-tiba di atas Gunung Wiras. Lalu hujan badai tiba-tiba. Hujan badai yang angin ya, Mas Fatih yang sering naik gunung ya. Apa yang terjadi gitu kira-kira ya? Kalau ada hujan badai dari atas. Ya ini kayak kabut itu kenceng. Wah, betul kenceng. Makanya terus ini tentara Belanda yang di bawah itu porak-poranda karena air itu begitu sor ke bawah kan. Lari tunggang langgang. Angin kenceng, jadi kan kayak kabut itu kan. Iya, kayak kabut. Ini ya penglihatan ini kurang lah. Dan mesti kebingungan kan ada pohon. Kalau angin badai itu kan nanti pohon tumbang, air bah bisa mengalir dari atas itu. Nah, itu akhirnya tentara Belanda itu tidak lagi berani gitu, nggak berani naik kan, Mas Fatih. Mereka lari tunggang langgang dan singkat cerita Jenderal Sudirman selamat dari pengepungan itu. Nah, saya ingin cerita begini. Ini kan kisah yang saya ambil untuk menceritakan tentang teraksesnya energi gaib dalam artian ketika seseorang melampaui hukum sebab akibat. Dan itu kita harus begini ya, Mas Fatih ya, memahami betul bahwa dunia ini ada hukum sebab akibat. Tetapi hukum sebab akibat ada yang menciptakan. Dan sang pencipta hukum sebab akibat tentu tidak membutuhkan penciptaannya. Tidak membutuhkan sebab akibat, tidak membutuhkan sebab. Maka sekali lagi kamusnya di dalam benak kaum mukminin tidak ada istilah putus asa. Tetapi ya itu tadi. Coba lihat bagaimana Jenderal Sudirman berikhtiar gitu. Loh, ikhtiarnya kan sampai orang terus Jenderal Sudirman di istana, misalnya di Jogja ya, misalnya tadi Bung Karno melarang beliau ikut perang, tapi beliau ikut. Itu kan ikhtiar, Mas. Orang terus enak-enakan wiridan. Enggak. Jadi riadoh mengakses energi gaib itu menerima realitas sebenarnya. Ini saya ulang ya. Agar orang bisa terakses energi gaib, diberi hadiah energi gaib itu, pintu gerbangnya menerima realitas, menerima keadaan. Tidak bisa terus enak-enakan. Ora terus wah ndonga sithik kan, ora kadang-kadang ya ini yang kadang-kadang belajar tasawuf rada pakai ego, Mas. Jadi yang dicari itu donga sing langsung hasil. Lalu mengabaikan hukum sebab akibat. Jadi pakailah hukum sebab akibat, lalu serahkan kepada Allah. Nanti kalau Allah memang menghendaki ya mau ditolong nggak pakai sebab kan bisa juga. Tapi terus enak-enakan. Kalau orang enak-enakan itu berarti pakai ego. Padahal syaratnya kemarin sudah saya ceritakan, syaratnya terakses energi gaib itu lulusnya ego ya kan. Dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah kan rodiyah, maradiyah, kamilah kan larutnya ego itu. Lah kalau pengen enak ya malah ego. Makanya gitu maksud saya itu. Kan saya itu sering dikelui ya pasien-pasien yang gerah, terutama karena memang profesi saya kan di bidang pengobatan ya. Itu kan kadang-kadang itu ya ada orang kepengen, misalnya sakit langsung minta doa.
biar langsung kadang-kadang biar doa yang paling manjur Ustadz. Nggak ada doa paling manjur itu. Nggak ada. Kemanjuran doa itu bukan dari lafadznya, tapi rasa doa. Lah, orang rasa doa itu nek kepepet, iya nggak? Nggih. Iya kan? Nah, orang kepepet itu nek wis ikhtiar. Iya. Ya, coba ya Semua gitu, kan? ya ini urutan logikanya gitu loh. Orang berikhtiar belum hasil. Kan terbaru rumangsa. Nah, kepepet kan. Nah, ketika kepepet egonya luruh. Maka orang yang nggak ikhtiar ya kemungkinan dapat terserap energi gaib ya nggak bisa. Kemungkinannya kecil lah gitu Mas. Orang enak-enakan gitu. Nah, kan ada lagi orang misalnya nanya ke saya, ya ada itu orang itu macam-macam gitu karena kadang-kadang itu ada terdengar selentingan, ada doa dapat rezeki tanpa mau nanti langsung di bawah sajadah langsung dapat uang langsung gini kan ya ada orang dan itu ya ada yang mikir gitu itu. Datang ke saya itu Ustadz minta tolong dapat doa yang kira-kira langsung dapat rezeki gitu caranya gimana? Saya bilang guyon saya Mas. Lah kalau saya punya nggak tak ajarin ke orang-orang. Iya kan? Lah saya misalnya ngomong begitu, lah buktinya saya setiap hari ke klinik kerja. Nah gitu ya. Belum setiap hari ya saya seperti ya Mas Fatih lihat kan. Ikhtiar banyak dilakukan. Yeah. Intinya itu gini loh. Kalau ingin terakses energi gaib, ikhtiaro. Bukan demi hasil. Untuk meluruhkan ego ikhtiar itu. Jadi misalnya ini Jenderal Sudirman ya. Yeah. Kan dia merasa beliau tahu bahwa saya masih bisa. Itu kan yang mengukur beliau sendiri. Makanya beliau bilang Sudirman memang sakit tetapi Panglima tidak pernah sakit. Artinya beliau tahu di dalam batinnya itu ada bara motivasi, ada api semangat yang luar biasa dan beliau merasa mampu. Makanya beliau keluar. Dia meninggalkan anak istri itu. Kalau dalam kisah itu kan ya coba bayangin ya istrinya beliau. Suaminya perang dalam keadaan sakit loh, coba gimana? Jadi selalu ada gitu Mas ya, selalu ada kesulitan. Jadi jangan membayangkan terakses energi gaib itu terus wiridan, enak-enakan nggak mau menghadapi realitas. Kadang-kadang kan ada itu wiridan, enak-enakan, pokoknya kepengen lah, kepengen gini lah. Orang kayak gitu loh gampang dihapusi biasanya. Jadi gampangnya kayak transaksi Gusti Allah. Oh iya, seakan-akan begitu. Ya Allah aku wiritan banyak nanti kasih uang banyak nggih. Nah, iya kan pengen enak tuh itu. Iya. Kalau pengen enak berarti egonya kental. Nah, jadi ada orang itu berdoa karena ego. Nah, ya itu doanya nggak salah Mas. Yang salah egonya loh ya. Iya. Jangan salah paham bahwa saya menyalahkan doa. Ya enggak. Yang salah ego yang berdoa, bukan doanya yang salah. Doanya tetap baik. Wiridannya tetap baik. Tetapi itu kan kadang-kadang sumbernya dari ego. Tidak berani menghadapi realitas, tidak mau prihatin cara wong Jawa, tidak mau berikhtiar. Sekali lagi ada contoh perang Badar misalnya. Perang Badar itu Rasulullah kan diutus Allah waktu kepepet betul itu. Itu kan ambil batu kecil di bawahmu Muhammad kamu lemparkan. Makanya kan ada ayat lempar Muhammad tapi bukan kamu yang melemparkan gitu. Apa? Bukan tanganmu yang melempar. Bukan melempar tapi sebenarnya yang melempar itu Allah. Itu kan peristiwanya itu. Itu kan setelah Rasulullah berdarah-darah, Mas. Iya. Wes ikhtiar gitu, bukan Rasulullah dari rumah langsung donga malaikat datang itu enggak ada cerita. Udah di dalam perang dulu ya. Sudah perang, sudah berdarah-darah, sudah kepepet. Sudah kepepet, sudah Rasulullah sudah berdarah-darah, sudah wong biaya 313 tentara melawan 1024. Dan dulu perang nggak kayak sekarang. Sekarang kan perangnya teknologi, ya dulu keterampilan personal, ya jadi kalau 300 ngelawan 1000 ya kira-kira 1 lawan 3 kan, itu secara sebab ya enggak ini, tetapi Rasulullah hadapi realitas itu. Saya diserang, mau tidak mau harus bertahan, walaupun secara logika sebab akibat tidak mungkin bisa bertahan, secara logika loh ya. Tapi Rasulullah ya tahu kalau Allah mau nolong saya nggak harus pakai sebab, nah kan gitu. Makanya Rasulullah berani. Beraninya bukan karena saya bisa, bukan. Karena tahu Allah mau bisa nolong walaupun kadang-kadang sebab itu tidak ada kan gitu. Ya. Makanya berani kayak Mas Fatih. Dulu misalnya waktu mau S2 misalnya. Ya kita kan membayangkan dulu bayarnya piye gitu kan Mas ya. Ya. Nah, kan kadang-kadang sebabnya kita ya kan Mas Fatih hanya bayang-bayang gitu kan. Nah, tapi kan terus ada semacam motivasi dari dalam. Aku iso. Itu kan kayak ilham, Mas.
Itu ilham loh. Karena kalau di logika misalnya dipastikan memang yo tenan. Nanti waktu bayar SPP kamu bisa bayar kan yo. Ya mbuh kan ngono jawabnya. Jawabnya ya Karena mbuh. pendapatan bukan bulanan kan Nah, gitu. bukan bulanan dan ya saya tahu kan Mas Wati dulu sempat ada rencana tidak melanjutkan kan. Iya. Nah, itu kan dan itu begitu, Mas. Lo nyatanya Allah kan yang ngasih rezeki yang Mas Wati yang dulu ya maksudnya nggak kita duga-duga gitu kan ya. Nah, artinya itu ya nangis bareng, ya repot bareng, ya terluka iya, ya gitu loh Mas maksudnya itu. Jangan terus pengen terakses menyerap energi gaib ini. Terus aku pengen nih maca buku, iki wiridane opo. Wong intinya saya memberikan cerita ini itu untuk menunjukkan itu semuanya peristiwa nggak enak Mas. Semuanya ini yang saya ceritakan. Peristiwa Lailatul Qadar misalnya, peristiwa Isra Mi'raj. Wah itu peristiwa nggak enak semua. Hijrah apalagi itu. Nggak enak semua peristiwanya. Makanya kalau kita ingin terakses energi gaib, beranilah menghadapi realitas. Berani itu bukan karena aku bisa, tetapi Allah bisa menolong kita walaupun tanpa sebab. Tapi untuk kita ke sana harus egonya luruh. Lah ego luruh itu pakai ikhtiar. Makanya saya itu sering guyon, kan orang sering nanya. Ikhtiar katanya Ustadz katanya disuruh tawakal tapi suruh ikhtiar. Ya saya sering ini salah satu jawaban saya nggak selalu jawab gitu tapi saya bisa jawab gini Mas Wati. Ikhtiarmu itu agar kamu bisa tawakal. Lah kok bisa? Iya kalau kamu ikhtiar nggak bisa kan akhirnya kamu akan tahu kan bahwa ternyata aku nggak berdaya. Nah, iya kan? Ternyata aku nggak berdaya dan ternyata Allah nolong dengan sesuatu yang dulu nggak kita duga. Dulu Mas Wati waktu misalnya repot waktu pertengahan kuliah S2 itu kan nggak kebayang apa yang harus dilakukan kan Mas? Mau ngapain? Ya ada mau ngapain tapi nyatanya yang terjadi kan ya nggak dibayangkan kan? Iya. Tapi kan harus merencanakan. Iya kan, harus gini gitu. Nah itu kalau orang sudah biasa kayak gitu, itu nanti gini Mas. Seperti tadi misalnya ceritanya Mas Fatih itu ya nggak tahu. Nanti caranya gimana. Tetapi dalam hati itu semacam ada ilham. Iso gitu loh ya. Bisa kok. Gitu. Bisa kok. Walaupun ya kalau ditanya, piye ngono ya, mbo. Tapi bisa, karena itu realitas Mas. Realitas yang harus dihadapi. Jadi jangan lari dari realitas. Nah termasuk begitu misalnya menghadapi anak kita ingin anak saya ini dapat keajaiban karena dia sedang begini. Kalau pengen begitu harus berani menghadapi realitas. Kalau nggak berani menghadapi realitas itu ego Mas. Nggak berani menghadapi realitas lari dari realitas itu kan ego. Mau susah gitu maksudnya. Nggak mau susah gitu. Nah, akhirnya ya gitu ya kayak dulu saya cerita. Saya sekolah di kedokteran ya gitu Mas. Nah, sekolah itu ya 90% biaya sendiri lah ya. Ya kadang-kadang ibu ngasih sanggup. Ya itu 10% gitu. Walaupun 10% itu sudah keringat banting tulangnya ibu sudah ya. Ya kalau ditanya nggak tahu gimana caranya bayar SPP Mas juga nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ya, cara misalnya nanya itu ada orang nanya, kok kamu yakin Tomir bisa? Ya nggak tahu. Wong keyakinan itu sebenarnya dan itu muncul dari niat maksudnya. Oh aku niat baik. Saya melakukan ini bukan untuk menyakiti siapa-siapa, bukan untuk membuktikan kepada dunia. Kadang-kadang kita kan gitu. Oh ini untuk gini, untuk ego gitu loh. Ya enggak, pokoknya gitu. Nanti itu tiba-tiba Jibril akan memberikan ilham. Halo, bukan wahyu loh ya. Ilham. Nanti ilham itu tiba-tiba Mas Fatih jadi yakin, jadi mantep. Walaupun caranya masih samar. Ya samar. Wah, gue kira-kira inilah gitu aja. Ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan ya nanti kalau teman-teman nanti baca ini yang peristiwa-peristiwa ini intinya itu begitu. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kan kita berharap Allah akan membantu kita. Dan itu dengan cara kita berani menghadapi realitas walaupun realitas itu menyakitkan. Yang sakit sebenarnya bukan kita, Mas, ego. Ego, karena ego yang itu tadi. Ya. Takut dihina. Ya misalnya Mas Fatih bekerja itu kan takut gagal, takut dihina, takut begini. Itu kan yang sakit ego sebenarnya. Makanya rasa sakit itu sebenarnya cara Allah meluruhkan ego. Makanya terus ono wong itu Mas, kalau sudah diuji oleh Allah nggak segera egonya luruh, makin susah ego. Hidupnya makin susah. Wah saya ngentel ya itu. Wah semakin padat. Nah itu yang sering saya lihat ya. Pada banyak kasus orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan itu
Padahal sebenarnya kesulitan itu untuk meluruhkan egonya. Ego. Tetapi kadangkala malah semakin tidak segera tersadar gitu. Lah gimana Ustadz gitu, ya sudah minta tolong sama Allah aja lah. Wong Allah yang ngatur ya. Jadi begitu ya Mas Fatih ya. Jadi saya ingin cerita, membaca buku Menyerap Energi Gaib itu bukan untuk mencari keajaiban instan. Ya. Keajaiban baru datang setelah kesulitan. Setelah berani menghadapi kesulitan gitu. Oke. Nah, setelah kita rela meluruhkan ego. Hanya begitu caranya. Nah, kalau masih ego, wah, ya sudah kepengen enak-enak. Sekarang kan ada model kayak gitu kan. Cari rezeki instan, nanti gini kan gitu, model kayak gitu. Ya monggo kalau begitu ya nggak masalah juga. Kalau bisa ya alhamdulillah ya. Nah, tetapi di dalam kisah-kisah yang kita lihat, kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sulit nggak? Sulit banget itu, Pak. Dan Nabi Nuh sulit. Nabi Musa. Sama sampai dikejar-kejar Fir'aun. Orang kejar Fir'aun. Susahnya dakwahnya Nabi Musa. Kan Nabi Musa nggak tahu kan Mas, dari waktu istilahnya. dikejar Fir'aun itu kan nggak tahu kalau nanti bisa membelah laut kan. Ah. Nggak tahu Nabi Musa. Kalau tahu ya langsung kan, nggak mungkin, nggak usah bingung, nggak usah lari kan, nggak usah susah-susah. Tapi Nabi Musa nggak tahu kalau dia bisa membelah lautan. Tapi pada saatnya Allah menurunkan pertolongan, dia bisa. Ya gitu ya, tadi saya ceritakan ya, nganulah muhasabai diri kita sendiri tuh Mas Fatih dalam perjalanan hidup gitu. Ya Mas Fatih kan ya nggak tahu bagaimana Allah nolong kan. Iya. Ya penting itu tenanan gitu kan. Nah. Yang penting itu sungguh-sungguh. Nah, ketika kita berani menghadapi, ya insya Allah itu nanti min haitsu la yahtasib. Ya saya kira gitu. Nah, untuk ini Pak, apa? Ya. Kan tadi ikhtiar itu berakar dari tawakal gitu. Betul. Nah, untuk kasus Lailatul Qadar kan ini bahas Oh, Lailatul iya. Qadar ya, Pak. Kan orang ketika akhir puasa, mumpung mau dekat puasa nih. Akhir puasa kan berharap ingin mendapat Lailatul Qadar. Nah, di situ kan ada egonya juga, ingin berharapnya kan ada. Iya. Nah, itu kalau dijelasin secara cara teraksesnya energi gaib gimana? Ya makanya gini, kan orang itu kan ada yang guyon gini ya. Guyon tapi kadang-kadang ya dilakoni, padahal itu ya guyon. Malam Lailatul Qadar di hari 10 terakhir. Terus ngibadahi di 10 terakhir. Ya malah gagal itu. Wong mau susah. Artinya dia tidak mau merasakan, kan gini sebenarnya puasa itu mengapa Lailatul Qadar, dan itu setelah hari 20 itu ada ilmiahnya loh Mas. 21 hari riyadhah. Makanya saya waktu pelatihan kepekaan energi zikir itu 21 hari. Itu batas minimal orang membentuk diri. Ya, jadi kebiasaan. Coba nanti Mas Fatih kalau data mencari metode penelitian, rata-rata penelitian kualitatif untuk hal-hal semacam itu 21 hari. 3 minggu, Mas. 3 minggu. 3 minggu. Banyak yang 8 minggu ada ya. Tapi rata-rata begitu. Itu kan orang setelah mengalami kelaparan 21 hari. Jadi mengalami dalam tanda prihatin gitu loh. Ya. Betapa perihnya rasa lapar ini kan gitu, diajari gitu loh. Betapa perihnya rasa haus ini, betapa itu kan diajari dari 1 hari. Lalu nanti setelah hari ke-21 dia baru layak. Layak sebenarnya itu hadiah, Mas. Hadiah. Jadi sebenarnya bukan terus yang gini, kalau kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat baik, Mas. Harapan mendapat, karena itu tadi Mas Fatih tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi kan ada harapan. Ada harapan bahwa Allah akan menolong saya walaupun sebabnya nggak ada kan gitu. Itu baik. Yang elak kan ego. Ego dia pengen untuk ini tok tapi mau tapi nggak mau puasa dari 1 sampai hari ke-20, nggak mau sungguh-sungguh gitu. Misal puasa hari pertama hari pertama tok, habis itu nggak puasa lagi. Terus puasa beduk. Lailatul Qadar nyari rezeki lagi. Pahala lah. Zaman-zaman sekarang ngomongin GB pahala ya, Pak. Apa itu? GB pahala ya ngepus pahala. Ngepus. Iya, saya kira yang penting itu jangan ego. Maksudnya ego itu gini cirinya, Mas. Pengen enak, pengen enak-enakan, mau ikhtiar. Itu kan ego sebenarnya. Allah itu memang bisa. Dan banyak orang memang dia ikhtiarnya cuma begitu dapatnya banyak. Taunya kita. Tapi di balik itu nggak tahu ujiannya dia loh. Di balik itu nggak tahu ujiannya dia. Dan orang kadang-kadang kan cuma lihat ininya, lihat hasilnya. Enak men yo dhisik wong kae saiki contohnya gini lah, YouTuber duwe subscriber sekian ratus ribu sekarang enak ya dia tinggal gitu-gitu. Deloke kuwine. Dia nggak tahu tunggang langgangnya, tidak tahu susah perihnya ketika menuju ke sana gitu. Nah, sehingga orang ya itu ego, Mas. Jadi orang yang ibadah Lailatul Qadar
nanti aja lah ibadahnya di hari 10 hari terakhir, yaitu ego. Ya, tapi itu lumayan daripada enggak, Mas. Nah, itu tetap ngono ya. Pokoknya ukurannya syariat lah. Syariat itu kan ukuran kuantitatif. Ya, daripada orang kan lu HP iyo. Jadi kalau syariat itu yang penting dilakoni ikhlas nomor loro. Memang betul, ikhlas itu kalau bagi saya itu nomor 2. Enggak usah aku nak ora ikhlas gak usah ngibadah. Ya jangan. Ngibadah walaupun enggak ikhlas. Iya, wong itu kan kewajiban gitu. Nah, kewajiban itu meluruhkan ego gitu loh, Mas. Sebenarnya syariat itu kan sifatnya memaksa. Ya. Kita ditaklif gitu loh, dibebani. Kita diwajibkan. Nah, diwajibkan, kutiba diwajibkan. Untuk apa? Ya untuk meluruhkan ego. Nah, gitu ya, dikongkon ya gelem gitu aja, meluruhkan ego. Puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya itu ya mau kalau mau jadi hamba ya mau gitu kan. Ya mau gitu. Nah, nanti setelah itu ya biar Allah. Makanya dalam Isra Mi'raj apa subhanallazi asra bi abdihi. Jadi yang diperjalankan itu hamba. Bukan hamba itu orang yang luruh egonya. Rasulullah itu paling seneng kalau disebut hamba. Misalnya Rasulullah itu Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Jadi paling memang hamba. Hamba itu ya kayak kita ini lah orang Islam. Kan harus ngaku Islam. Kalau sudah ngaku Islam ditaklif syariat. Ditaklif itu maksudnya dibebani syariat. Ya kalau dibebani ya mau ngaku soalnya. Ya kecuali sudah nggak ngaku Islam ya nggak masalah ya. Itu kan sudah di luar. Misalnya sudah masih ngaku Islam. Ya ditaklif mau wong itu untuk melunturkan ego, Mas. Lah Ustaz kan banyak orang ibadah yang egoistik ya itu urusan lain. Kalau urusan orang berwacana dengan paradigma tasawuf, beribadah syariat Mas Fatih disuruh sholat 5 waktu itu dalam rangka menghamba. Nah itu kalau yang lain pakai ego ya monggo ya nggak tahu itu. Tapi kalau di dalam tasawuf, kalau saya misalnya ditanya, Ustadz sholat nggak? Ya sholat lah. Lah kenapa? Ya untuk meluruhkan ego. Ya itu. Nah, bukan sekedar ini wajib, ini gini nih. Ya itu betul juga gitu. Jadi maksud saya, seperti Mas Fatih tadi tanya tentang Lailatul Qadar, kenapa kok ada orang yang pas hanya ngibadah pas kadang-kadang diringkes juga Mas. Wah, ya nek taune sakmene engko Lailatul Qadar malam 1, ada yang malam 3 kan ada yang begitu juga. Nah, akhirnya sholatnya malam gitu. Ganjil gitu ya. Ya itu ego. Tapi boleh lumayan daripada orang belas itu tetap lumayan itu daripada yang enggak. Tetapi kalau kita menggunakan konsep ini ya jangan berharap begitu. Nah, itu. Jangan berharap kok terus dapat keajaiban enak-enakan. Lailatul Qadar di belakang Ramadan karena memang di awal-awal ini kita dilatih untuk meluruhkan ego dan meluruhkan ego itu sering sakit. Ya sering sakit. Misalnya Mas Fatih subuh mengi baru ngaji, suwi apa tangine ngabot loh. Itu kan memang meluruhkan ego. Ya itu latihannya begitu. Makanya syariat itu ditaklif ke kita ya dalam rangka untuk meluruhkan ego. Makanya sebenarnya menyerap NDGM itu saya itu mengajak orang mari melakukan kewajiban kita bukan sebagai sebuah karena kita merasa terbebani, tidak, karena itu memang cara Sang Maha Kuasa yang mencipta kita ini untuk melunturkan atau meluruhkan ego kita. Nanti kalau egonya luruh kita sudah masuk ke dunia amr. Makanya kalau di Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, amr itu keajaiban. Makanya sering disebut malam keajaiban Lailatul Qadar. Tapi bukan orang yang hanya beribadah di malam itu saja. Malah justru mereka yang bersungguh-sungguh di awal-awal Ramadan sampai ini. Ya, saya kira gitu. Oke, mungkin cukup untuk episode kali ini ya, Pak. Iya. Dan seperti itu teman-teman ya. Jika ini bukan tentang cara kita mengakses di dalam buku ini ya, bukan cara kita mengakses, tapi cara kita agar terakses tadi. Nah, gitu. Nah, cara terakses tadi ya itu salah satunya peristiwa kebanyakan ketika kepepet tadi ya, Pak. Kebanyakan ketika kepepet. Nah, mungkin teman-teman nanti tanya, "Bah, doa ketika kepepet apa?" gitu kan. Ya, doa apapun bagus. Kalau menurutku nih, Pak, doa apapun bagus. Betul, tapi ya di balutan doa itu, ya ketika dalam peristiwa kepepet tadi, itu kan bahwa kita tahu bahwa kita ini lakunya terbatas. Ya, ya sebab akibat yang kita lakukan itu terbatas. Cuman
yang mengadakan sebab akibat tadi itu tidak terbatas, tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa-doa itu kita panjatkan ketika kita berpasrah diri dan Allah, kita tahu bahwa Allah itu bisa melakukan apapun tanpa adanya sebab. Yeah. Nah, mungkin cukup sekian. Oh ya, teman-teman, bagi yang pengen punya buku ini, kita ada di deskripsi, ada Shopee, ada Tokopedia, silakan cek di sana. Silakan beli melalui Shopee atau Tokopedia. Cukup sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.